Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tentunya dari Studio Metro TV Manulife. Saya Hilbram Dunar, menemani indahnya di bulan Ramadan ini bersama-sama dengan Anda dimanapun Anda berada. Tentunya kalau kita berbicara mengenai Tafsir Al-Misbah, kita harus mengucapkan Assalamualaikum kepada Pak Quraish. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Cikita Medi. Hai Cikita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya sudah hadir sama-sama di sini. Sama-sama. Langsung saja kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Quraish. Kita akan memulai dari surat Asy-Syu'ara ayat 202 Pak Quraish. Ini masih membahas mengenai turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Betul. Silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu kita diantar oleh ayat-ayat Al-Quran yang kita baca menuju kenyataan yang dialami Nabi di tengah masyarakat, yaitu bahwa masyarakat yang beliau temui terkagum-kagum dengan keindahan bahasa Al-Quran, tetapi enggan percaya. Al-Quran di sini menyatakan bahwa keengganan itu akan berlanjut dari sikap mereka yang tidak mau beriman ini, itu akan berlanjut sampai jatuhnya siksa, sampai kematian mereka. Begitu mereka mati, akan terlihatlah dengan nyata di pelupuk mata mereka hakikat kebenaran itu. Nah, baru di sini dikatakan, fayatihim baghtatan wa hum la yash'urun. Siksa atau kematian itu atau kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba sehingga mereka itu tidak merasakan, tidak sadar. Boleh jadi sudah ada tanda-tanda, tapi mereka tidak sadari itu. Memang kata ulama, kiamat itu ada tanda-tandanya. Tapi biasa orang tidak perhatikan. Kematian juga ada tanda-tandanya. Oh, Kalau seorang sudah beruban, itu bukan tanda sudah dekat kematian. oh, Ya kan? bisa Pak. Sudah ompong. Oke. Ya kan? Ya. Bahkan bisa jadi ada orang yang sehat, bugar, masih muda, kematian datang. Karena kematian bisa datang secara mendadak, tanpa memilih usia, walaupun ada tanda-tanda itu. Itu datang dengan tiba-tiba. Ketika itu datang, mereka akan berkata, bisakah kami ditangguhkan? Jangan mati dulu. Itu di ayat yang lain dikatakan, ya Allah tangguhkanlah saya, kembalikanlah saya ke dunia, biar saya bisa bersedekah. Biar saya bisa beramal soleh. Tapi tidak ada yang mati kembali lagi ke dunia. Nah, jika demikian itu halnya, bahwa kiamat pasti datang, kematian pasti datang. Apakah wajar mereka itu minta agar disegerakan siksa? Itu. Nah, itu orang musyrik kita berkata, kalau memang kamu benar, oke deh, biar aja siksanya datang. Itu tidak wajar diminta, itu pasti datang. Anda minta atau tidak minta, Anda ingin mengelak dari kematian atau tidak ingin mengelak, dia pasti datang. Nah, terus dikatakan, seandainya kami beri mereka kesempatan hidup bersenang-senang tahunan, kemudian datang siksa itu, apakah mereka menganggap bahwa kemewahan, bersenang-senang yang mereka alami itu bisa menjadikan mereka terbebas dari siksa? Tidak kan? Sekarang anggaplah satu orang, ya Allah kasih saya usia baru 5 tahun deh. Dikasih, seandainya dikasih, oke hidup lagi 5 tahun, kamu bersenang-senang. Apakah dengan bersenang-senang selama 5 tahun itu bisa menjadikan mereka terhindar dari tanggung jawab menanggung dosa-dosa mereka? Tidak bisa. Ya kan? Ya. Itu tidak bisa, tetapi sadarilah, kata ayat
kita berikutnya ini, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Kami tidak pernah dan tidak akan menjatuhkan bencana kepada penduduk suatu negeri kecuali sebelumnya kami telah beri peringatan. Jadi tidak ada tanggung jawab dituntut dari seseorang kalau dia belum tahu. Kita semua sudah diberitahu. Kitab suci ini atau agama secara umum telah menyampaikan bahwa ada tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berbuat baiklah, hindarilah ini. Orang yang tidak tahu tidak dituntut tanggung jawabnya. Tapi selama Anda sudah tahu, ya kan? Ini yang dikatakan. Kami tidak membinasakan suatu penduduk negeri kecuali sudah ada pemberi-pemberi ingat bagi mereka itu. Dzikra wa ma kunna zalimin. Memberi ingat atau peringatan karena memang kami tidak pernah akan berlaku aniaya. Kalau Anda menghukum satu orang sebelum dia tahu, Anda menganiaya dia. Ya kan? Allah sudah memberitahu. Baru dia kembali. Al-Quran ini tidak dibawa turun oleh setan. Ini panjang ceritanya. Ada orang-orang di timur dan di barat, termasuk dalam masyarakat jahiliyah, yang beranggapan kalau ada sesuatu yang istimewa itu, yang di luar kebiasaan itu sebenarnya adalah atas bantuan jin. Di barat juga begitu. Pernah nonton film Genie? Jin itu ya? Ya. Itu kata sementara orang terambil dari kata jin. Genius. Apa artinya genius? Pintar. Sangat luar biasa. Melebihi kepandaian, kecerdasan, keterampilan yang lain. Nah, kenapa bisa melebihi? Itu dianggap di masyarakat Arab, juga di masyarakat Barat, itu dianggap bahwa ada bantuan. Kalau di dalam kamus bahasa Inggris antara lain ada dikatakan, diberi contoh, itu seperti Aladin. Ini masyarakat Arab beranggapan bahwa Quran itu istimewa. Tidak mungkin manusia yang biasa bisa melakukannya. Pasti orang jenius. Jadi Nabi Muhammad itu jenius. Bagus. Kenapa jenius? Karena dia dibantu jin. Nah, ini yang dikatakan wa ma tanazzalat bi syayatin. Al-Qur'an mengatakan ini bukan dibantu, diturunkan atau dibawa turun oleh setan-setan, maksudnya setan jin. Baik, saya kira kita lanjutkan nanti. Ya, baik, tahan dulu Pak Quraisy. Sudah mulai terbayang bagaimana kira-kira pertanyaan yang diajukan Cikita, tapi nanti dulu Cikita. Masih banyak yang ingin dijelaskan Pak Quraisy yang sama-sama akan menambah pengetahuan kita lebih dalam mengenai makna Al-Quran. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tentunya hanya dalam Tafsir Al-Misbah. Sampai-sampai orang berkata, seandainya apa yang diajarkan Al-Quran ini bukan agama yang bersumber dari Tuhan, seandainya itu, maka ini adalah tuntunan moral yang luar biasa. Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, kita lanjutkan lagi. Tadi pada segmen sebelumnya, Pak Quraisy menjelaskan bahwa tanda-tanda kematian sebenarnya sudah bisa dirasakan dan diketahui oleh umat manusia. Dan bahkan ketika kita membicarakan Al-Quran, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa diturunkannya kepada Nabi Muhammad ini adalah dari Tuhan, bukan bantuan dari jin atau dari setan. Kita lanjutkan, Pak. Bagus. Kita lihat dulu. Ayat ini berkata setan. Setan itu ada dua macam. Ada setan manusia, ada setan jin. Setan itu adalah yang melakukan kedurhakaan dan mengajak orang durhaka. Jadi kalau manusia melakukan kedurhakaan dan mengajak kepada kedurhakaan, itu setan. Itu setan manusia. Yeah. Tapi kalau dia melakukan kedurhakaan sembunyi-sembunyi dan tidak ajak orang melakukan kedurhakaan, dia bukan setan. Dia hanya manusia durhaka. Jin juga begitu. Jin itu ada yang durhaka, ada yang taat pada Tuhan.
Yang durhaka itu namanya setan. Kita kembali kepada apa yang kita sebut dalam episode yang lalu, bahwa mereka ini terkagum-kagum dengan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka sembunyi-sembunyi untuk mendengarnya. Sayyidina Abu Bakar itu sering baca Quran ya, dengan suara yang merdu. Kaum musyrik berkata, kamu boleh tinggal tapi jangan baca Quran di depan kami. Karena mempengaruhi jiwa mereka. Beberapa mungkin sampai sekarang masih Anda bisa unduh di beberapa YouTube. Di Amerika ada seorang yang memperdengarkan Al-Quran kepada non-Muslim. Lalu ditanya, bagaimana tanggapanmu? Dia bilang, ini beda dari yang lain. Saya nonton itu. Pernah nonton itu Iya. ya? Padahal dia tidak Muslim. Karena memang dia punya pengaruh. Ada yang dinamakan musika Al-Quran, musiknya Al-Quran. Ada nadanya, ada yang punya pengaruh pada jiwa. Nah, ini yang dikagumi oleh kaum musyrik, apalagi tanpa mereka tahu artinya ya Pak Pres? tanpa tahu artinya. Itu kan yang beredar di YouTube begitu. Nah, karena mereka terkagum-kagum, dia bilang, ini tidak mungkin manusia yang susun ini. Nah, kepercayaannya kembali, pasti ada jin yang bantu. Penyair-penyair hebat masa itu juga di Eropa itu kita temukan bahwa mereka berkata kalau yang jenius itu dari jin. Dalam bahasa Arab tempat tinggalnya jin itu dinamai abqar. Jadi orang yang hebat dinamai abqari, jenius. Baik, ini tidak diturunkan oleh setan. Dan ma yambaghi lahum wa ma yastati'un. Ma yambaghi lahum. Mereka tidak dapat. Dan tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Kita lihat sekarang. Setan itu adalah kejahatan. Semua yang buruk itu setan. Seseorang yang buruk tidak senang kecuali yang buruk. Seseorang yang baik tidak senang menerima yang buruk. Katakanlah Anda senang ke masjid. Kalau diajak ke night club mau enggak? Senang enggak? Kalau saya pribadi tidak senang, Pak. Ya kan? Ya kan begitu toh? Iya. Karena baik tidak senang ke yang buruk. Kalau yang buruk, orang yang durhaka, yang sering minum, yang ini segala diajak ke masjid mau enggak? Enggak. Enggak. Enggak nyaman. Tidak nyaman dia, walaupun dia ada di sana, walaupun dia bisa paksa diri mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, tidak bisa secara terus-menerus nyaman, begitu. Pak. Tidak bisa setan untuk mengucapkan, menyampaikan ini, karena dasarnya buruk. Ini Al-Quran suci, kata-katanya begitu indah, tuntunannya begitu baik. Sampai-sampai orang berkata, seandainya apa yang diajarkan Al-Quran ini bukan agama yang bersumber dari Tuhan, seandainya itu, maka ini adalah tuntunan moral yang luar biasa. Dulu itu jin sering memiliki kebebasan untuk naik ke langit, mendengar pembicaraan para malaikat di langit. Sejak kehadiran Nabi Muhammad itu terlarang, tidak bisa lagi. Kalau mereka itu mau naik mendengarkan pembicaraan, kata Al-Quran, atba'ahu shihabun thaqib. Dia disusul, dilontar oleh meteor-meteor. Sehingga tidak mendengar. Ada yang berusaha mendengar, dia dengar sedikit, tidak sempurna, dia turun. Itulah yang menyampaikan pada tukang tenung. Kan ada, apa sih istilahnya itu, orang-orang yang menyampaikan berita-berita gaib ini. Iya. Nah, itu yang dia sampaikan. Banyak yang kebetulan, banyak yang salah, tapi bisa jadi ada yang benar kalau dia tangkap di sana. Nah, sejak masa Nabi Muhammad terlarang itu. Nah, maka di sini dikatakan, kalaupun mereka itu bisa naik ke langit untuk mendengarkan berita-berita, sekarang ini tidak bisa mereka itu melakukannya. Innahum anis sam'i lama'zulun. Mereka tersingkir, mereka tidak bisa mendengarkan lagi dengan baik percakapan-percakapan itu. Jadi tidak mungkin kalau kalian telah mengakui kehebatannya Al-Quran,
keindahan Al-Quran. Jangan berkata bahwa ini adalah bantuan jin kepada Nabi Muhammad. Nanti di ayat lain ada dikatakan seandainya seluruh manusia bersama jin bekerja sama untuk menyusun semacam Al-Quran, mereka tidak dapat menyusun. Bukan saja sangat indah, sangat teliti kalimat-kalimatnya, sangat benar informasinya. Tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Anda tahu, Al-Quran itu seringkali turun spontan dalam 22 tahun. Kenapa tidak ada yang bertentangan antara informasi tahun pertama dan informasi tahun 20? Di tahun ke-20 tidak ada pertentangan. Seandainya dia bukan dari Allah, niscaya Anda akan menemukan hal-hal yang bertolak belakang dalam kitab suci. Tapi tidak, dia itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang Baik. Sesaat lagi Cikita punya kesempatan untuk bertanya kepada Pak Quraisy, tapi tahan dulu, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Waktu ruh akan keluar, itu tabir dibuka sedikit-sedikit. Seseorang melihat, oh itu tempat saya di sorga nanti itu. Dia melihat. Yang itu tempat saya di neraka. Itu kata Ibnu Sina, itu sebabnya ada orang yang sulit mengeluarkan nyawanya. Karena dia tidak mau. Bahas mengenai Tafsir Al-Misbah di sini, saya Hilbram, Pak Quraisy dan juga Cikita. Pada segmen ini saya langsung kasih kesempatan Cikita untuk bertanya kepada Pak Quraisy. Silahkan. Wah, terima kasih nih Mas Hilbram udah memberikan kesempatan nih Cikita datang ke sini dan ingin sekali bertanya. Apalagi ini menyangkut dengan profesi saya nih Pak Quraisy. Saya kan adalah seorang penyanyi. Nah, adakah hukum penyanyi dalam Al-Quran, misalkan dengan profesi saya yang sebagai penyanyi, sekiranya apa tindakannya dan hukumnya supaya apa yang saya senandungkan kepada masyarakat itu bisa bermanfaat dan pastinya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dan hukum-hukumnya. Pertama dulu, agama Islam tidak ada ajarannya yang bertentangan dengan naluri manusia. Itu prinsip. Tidak ada. Oke. Dia mendukung pengembangan naluri manusia, mendukung pengembangan bakatnya. Itu satu. Kita lihat sekarang. Nyanyian ini, syairnya, kata-katanya, bisa mendorong kepada kebaikan, bisa juga mendorong kepada keburukan. Yang dilarang adalah yang keburukan. Anda menyanyi memberi semangat perang orang, bagus. Ketika Nabi sampai ke Madinah disambut dengan nyanyian, bukan hanya mengajak kepada ajaran agama, mengajak pada ibadah, mengajak memandang alam raya dengan keindahannya. Itu adalah nyanyian yang direstui karena memang Al-Quran berkata, pandanglah alam, lihatlah keindahannya. Cobalah perhatikan betapa indahnya seorang membawa kerbaunya ke ladang di waktu pagi. Dan sekembalinya ketika matahari akan terbenam, dia membawa pulang. Itu kan keindahan. Betul. Nah, jadi masalahnya pada syairnya dan pembawaannya ya. Cara membawakannya. Kalau melihat yang seperti itu Pak Quraisy, saya lanjutkan ya Cikita. Boleh. Ternyata kalau sekarang ini kan ada yang memiliki aliran-aliran yang suka menghancurkan, membakar karya seni yang mungkin dinilai bertentangan. Apakah kita boleh membakar atau kita diamkan saja? Atau bagaimana? Apa yang dibakar? Kayak kasetnya, lalu rekamannya. Nah sekarang apa isi kaset itu? Nyanyian. Nyanyian itu sejalan dengan tuntunan agama atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Nah, yang tidak, yang bisa mengantar kepada kejahatan, keburukan, tidak wajar untuk disimpan. Iya. Ya kan? Iya. Sebab bisa jadi digunakan oleh orang lain. Bahwa kalau itu disimpan di suatu tempat
yang bisa dijamin tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain, Anda mau simpan di museum sesuatu untuk menjadi pelajaran. Iya. Saya kira begitu ya dalam konteks. Iya. Oke. Saya pernah bertemu dengan seseorang, Pak Quraisy, di mobilnya dia tidak mau mendengar radio. Yang di radio tersebut memutarkan lagu, yang ada lagunya. Kata dia, bukan karena dia beranggapan semua lagu jelek, tapi takutnya dari 1-2 lagu tersebut ada yang tidak sesuai ajaran Islam. Kalau secara general diputuskan seperti itu, Pak Quraisy melihat bagaimana? Itu menyulitkan. Kenapa Anda tidak mau mendengar kalau Anda baru menduga bahwa ini ada yang jelek? Ya, Iya. dengarkanlah yang baik, begitu yang jelek Anda padamkan. Sama dengan TV sekarang. Kan Betul. TV ya, lihatlah pengajian, lihatlah nyanyian-nyanyian yang membangkitkan semangat. Dengarlah uraian-uraian yang membangkitkan nasionalisme. Kalau ada yang mengajak kepada keburukan, pindah channel. Baik. Gitu. Ada lagi Cikita yang mau ditanyakan? Apalagi ya? Tahan Kayaknya dulu. cukup dulu. Baik, kita break dulu sebentar. Habis ini Cikita masih bisa bertanya lagi pada Pak Quraisy yang Oke. mungkin juga mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada yang menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdinas siratal mustaqim menurut hemat saya bukan berarti tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sudah ditunjuki jalan yang lurus, tapi antar kami. Saja pada segmen kali ini saya persilahkan kembali. Kita ingin bertanya kepada Pak Quraisy katanya mengenai hidayah. Mengenai hidayah nih, kadang kita sebagai insan manusia pernah berpikir bahwa kita sudah melaksanakan semua yang sudah ditentukan gitu, dari puasa, sholat, dan membaca Quran salah satunya. Kira-kira hidayah itu bisa dijemputkah atau memang sudah datang sendiri ditentukan pada waktunya atau disesuaikan juga dengan dari sisi manusianya ya, kondisi itu ya, imannya ya. kondisi imannya. Nah, bagaimana itu menurut Bapak? Hidayah sama dengan kata hadiah. Ya toh. Hadiah itu adalah anugerah yang Anda berikan kepada suatu pihak dibungkus yang bagus, lemah lembut untuk menunjukkan betapa kasih si pemberi kepada yang itu. Hadiah kira-kira begitu. Iya. Nah, hidayah ini ada 2 macam. Atau hidayah Tuhan itu ada 2 macam. Ada yang diberikannya kepada semua orang tanpa Anda minta. Saya kemarin pernah berkata bahwa bayi atau janin yang dalam perut itu diberi hidayah oleh Tuhan. Dia balik badannya baru keluar. Ya toh? Kita diberi mata, bisa melihat. Itu hidayah Tuhan. Kita diberi akal. Nah, agama juga begitu. Dia sampaikan kepada semua manusia tentang wujud Tuhan. Wujud dan keesaan Tuhan itu ada dalam diri manusia. Kita terkadang tutupi dia oleh amal keburukan kita. Tidak ada orang, atau kata lain, naluri manusia bermacam-macam. Ada yang Anda tidak bisa tangguhkan terlalu lama. Bernafas itu kebutuhan manusia. Bisa Anda tangguhkan? Bisa. 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 Yang mana lebih lama Anda bisa tangguhkan? Kebutuhan pada air atau kebutuhan pada bernafas? Bernafas. Yang mana Anda bisa tangguhkan lebih lama? Kebutuhan kepada air atau kebutuhan pada makanan? Anda bisa menangguhkan lebih lama kebutuhan Anda pada makanan ketimbang air. Iya. Ya kan? Iya. Nah, yang mana Anda bisa tangguhkan lebih lama? Kebutuhan pada seks atau kebutuhan pada makan?
Saya bisa Kan anak tentunya. kecil tidak bisa bertahan tidak makan. Kita Iya. bisa, ya. Iya, Tapi iya. kalau kebutuhan seks bisa ditangguhkan lebih lama kan? Iya. Oke. Semua kebutuhan. Iya. Bagus. Jadi kebutuhan manusia bertingkat-tingkat. Hmm. Apa kebutuhan manusia yang paling lambat dia bisa penuhi? Hmm. Paling lama. Paling lama. Kebutuhan manusia yang paling lama dia bisa tangguhkan adalah kesadaran tentang wujud Tuhan. Ya, betul sih. Fir'aun itu terakhir baru dia sadar bahwa Tuhan Maha. Tapi semua Tuhan sudah beritahu. Mau menghadirkan setiap saat tentang kebutuhan itu, lakukan pembersihan diri. Nah, jadi semua Allah telah beri hidayat agama. Dia di dalam Al-Quran, فَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Kaum Samud itu kami telah beri hidayah. Tetapi mereka lebih senang kegelapan, kebutaan daripada ini. Betul. Atau hidayat itu bisa berarti memberitahu. Nah, ada hidayat kedua. Mengantar Anda. Saya beri contoh. Anda mau katakanlah ke Blok M. Iya. Oke? Saya bisa beritahu Anda. Kalau Anda mau ke Blok M, naik bus ini Anda akan sampai ke sana. Ada hidayat yang lebih bagus dari itu. Anda berkata, saya mau ke Blok M. Oh iya. Mari ikut di mobil saya. Yang mana lebih bagus? Yang kedua. Yang kedua. Saya antar dia. Bisa jadi saya tawarkan, mari saya antar Anda. Tapi Anda tidak mau. Iya. Bisa tidak saya antar? Nggak bisa. Nah, ini hidayat Tuhan yang kedua. Oh. Semua sudah tahu, katakanlah sebagai Muslim, semua sudah tahu bahwa salat 5 kali sehari. Mau enggak? Kalau Anda enggak mau, Tuhan tidak mau paksa. Iya. Tuhan sudah beritahu kan? Mm-mm. Nah, itu hidayat. Nah, jadi kita mendekat kepada Tuhan, kita minta dimudahkan. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Itu ihdinas siratal mustaqim menurut hemat saya bukan berarti tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sudah ditunjuki jalan yang lurus, tapi antar Apakah kita kami. mau? Antar kami ke sana. Ya, tunjukkanlah kehendak Anda untuk diantar ke sana. Oke. Oke. Iya, cukup ya. Cukup jelas Kita- dan itu disesuaikan dengan diri kita mau atau tidak Ya. dan kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik ataupun sebaliknya ya Pak ya. Ya, karena kita sudah diberikan hadiah sebenarnya sama Betul. Allah Subhanahu wa taala. Pak Quraisy tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Quraisy mengenai setan tadi ya. Ada manusia, ada yang jin ya. Tapi ciri-cirinya yang pertama adalah Dia melakukan durhaka dan ya, mengajak. dan mengajak. Semua mengajak atau ada juga yang hanya Ada wa berkata anna sendiri? minna salihun, ada di Al-Qur'an surah namanya surah Al-Jin yang berbicara tentang jin. Mereka berkata wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraika qidada. Kami ini ada yang soleh, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kami ini bermacam-macam. Yang soleh bertingkat-tingkat sama manusia. Yang buruk bertingkat-tingkat juga. juga. Jin juga begitu. Jin itu punya masyarakat. Ada pemimpinnya. Pak? Ada pemimpinnya, ada anaknya, ada cucunya. Itu jin. Mati. Mati juga. Yang tidak mati sampai hari kiamat itu iblis. Dalam kalangan jin, Dalam kalangan jin, yang paling buruk itu adalah iblis. Dia yang menggoda Adam, dia yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berusia panjang sampai sekarang. Tetapi kalau jin-jin yang lainnya mati. ada juga yang baik. Yang jahat dari jin namanya setan. Ya. Yang jahat dari manusia namanya setan. Cukup mengerti Yang akhirnya menggoda ya. kita, setan. Anda bisa lihat setan manusia, Iya. tapi setan jin belum tentu Anda bisa lihat. Iya. Kecuali kalau mata Anda dibuka sedikit tabirnya. Dijelaskan nggak Pak Quraisy bentuknya? Seperti Dia apa? bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Itu keistimewaan jin. Dia bisa jadi berbentuk dengan bentuk manusia. Wanita yang cantik datang menggoda Anda. Tapi bukan manusia. Bukan manusia. Tapi bisa dipegang. Ya tergantunglah dari orangnya. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Tadi Pak Quraisy mengatakan mengenai dihubungkan dengan pembahasan kita pada episode kali ini, saat orang mau meninggal,
sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tanda. Ya, kemarin juga Pak Quraisy sempat mengatakan bahwa beberapa saat sebelum meninggal kita melihat malaikat, lalu orang tua lain yang sudah meninggal. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih penglihatannya? Bentuknya Itu apa? individual. Itu kita katakan benar karena memang Al-Quran menyatakan bahwa ketika itu kami membuka tabir yang menutup matamu. Jadi kalau kita bicara soal itu, kita akan katakan begini. Allah menganugerahkan kepada manusia potensi. Nah, ada potensi yang dianugerahkannya yang belum kita manfaatkan sebelum kita lahir. Saya beri contoh. Janin dalam kandungan sudah punya mulut, Iya. tapi dia tidak makan melalui mulut. Iya. Ya, dia sudah punya telinga, Iya. tapi dia tidak mendengar. Dia sudah punya akal, tapi belum berfungsi dengan baik. Begitu dia lahir, mulai secara sedikit demi sedikit ini berfungsi. Nah, mata kita boleh jadi waktu lahir belum melihat. Ya, sedikit demi sedikit terbuka tabir yang menutup mata ini. Sekarang yang oleh dokter dikatakan itu matanya 6/6. Artinya sangat tajam. Itu sebenarnya masih ada tabirnya. Masih ada hal-hal yang tidak bisa dilihatnya. Pendengaran kita itu jauh lebih sedikit dibanding dengan pendengaran katakanlah kucing. Iya, betul. Penglihatan kita jauh lebih rendah kualitasnya daripada anjing atau burung. Iya, betul. Artinya ada tabir. Kapan tabir ini dibuka? Sebelum kematian, pada saat sakaratil maut, waktu ruh akan keluar, itu tabir dibuka sedikit-sedikit. Seseorang melihat, oh itu tempat saya di sorga nanti itu. Dia melihat. Itu tempat saya di neraka. Itu kata Ibnu Sina, itu sebabnya ada orang yang sulit mengeluarkan nyawanya. Karena dia tidak mau. Ada orang, oh itu tempat saya. Dia gembira, oh saya akan ke sana. Karena dia sudah lihat itu. Kita tidak sadar itu, kita tidak ketahui itu. Karena pengetahuan kita masih terbatas, pendengaran kita masih terbatas, masih ada potensinya yang untuk mengembangkan potensi itu sampai batas yang lebih baik adalah dengan mensucikan jiwa. Sehingga yang melihat bukan mata kepala, yang melihat mata hati. Mata hati. Bisa dilatih. Apa syairnya itu, lagunya itu ada? Punya? Hah? Ada. Ada mata, punya mata tapi tidak melihat. Ya ada Mbak, Ada saya ya? bisa nyanyi aja Pak Quraisy. Kita tahan sampai situ dulu. Kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk kita bersama-sama dalam program ini. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Mau melapor takut. Iya. Jadi apa salahnya? Serahkan uang itu untuk kegiatan sosial. Iya. Kembalikan itu. Bisa, ya kan banyak cara. Menunjukkan bahwa Anda menyesal. Iya. Berkata, oke deh saya korupsi ini, bagaimana nih saya mau naik haji. Iya. Pakai uang korupsi, itu nggak benar itu. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Di segmen terakhir ini saya ingin bertanya kepada Pak Quraisy. Ketika kita dalam keadaan emosi Pak Quraisy, apalagi kalau puasa begini kan lebih gampang kita terpancing emosinya. Sehingga secara sengaja atau tidak kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Apakah itu berarti kita sudah menzolimi orang tersebut? Hukumannya apa? Apa yang harus kita lakukan Pak Quraisy? Karena kadang begitu masih emosi kan kita tidak bisa langsung minta maaf. Lalu orangnya pergi dan kita tidak bertemu lagi, dan bagaimana? Mohon pengampunan kepada Allah. Atau secara umum saya bicara. Kita bisa melakukan dosa. Dosa itu bisa terhadap Tuhan, bisa terhadap makhluk. Ya kan? Kalau terhadap Tuhan itu mudah. Karena Tuhan Maha Pengampun. Dia senang Anda minta. Dia berikan selama Anda tulus. Iya. Kepada manusia ini yang sulit. Oh iya. Sulitnya bukan saja karena sifat manusia, tapi bisa jadi Anda mau minta maaf orangnya sudah tidak ada. Iya. Bagaimana jalan keluarnya?
Ada beberapa jalan keluar. Saya beri satu. Ada doa yang diajarkan Nabi. Menyatakan, ya Allah, saya punya dosa antara saya denganmu. Ada juga dosa antara saya dengan makhlukmu. Yang antara saya denganmu, saya mohon kamu ampuni. Selesai persoalan ya. Yang antara saya dengan makhlukmu, saya mohon engkau ambil alih. Engkau ambil alih. Saya beri contoh. Anda punya utang nggak bisa bayar. Iya. Anda datang pada dia, ini kaya raya nih. Iya. Anda teman, tolong deh diambil alih utang saya, bayarkan. Dia yang bayar, bukan Anda yang bayar. Iya kan? Dia mau bayar karena dia kenal Anda. Nah, saya juga begitu. Ya Allah, saya punya dosa antara sesama manusia. Saya minta kamu ambil alih. Kalau Anda baik dengan Allah, dia akan ambil alih. Ketika yang bersangkutan di hari kemudian datang menuntut pada Tuhan, Tuhan akan berkata, kamu mau apa sebagai gantinya? Saya beri kamu. Wow, subhanallah. Nah, iya, asal Anda baik dengan Tuhan. Iya. Nah, iya. bisa jadi juga dia ini tadi yang Anda datang minta tolong pada dia, dia akan berkata, oke deh, bayar deh semampumu, sisanya saya yang bayar. Bisa nggak begitu ya? Nah, bisa jadi begitu, semampu Anda. Apa semampu Anda? Bisa jadi Anda maki orang, orangnya sudah tidak ada. Atau Anda khawatir, jangan sampai kalau saya maki dia makin marah. Nah, bagaimana caranya? Ucapkanlah kata-kata yang baik, yang mengesankan bahwa Anda keliru ketika memaki dia. Bagaimana caranya? Saya tuh dulu kira dia itu jahat, ternyata baik ya. Walaupun tidak ada Walaupun dia orangnya. tidak ada. Itu yang Anda bisa lakukan. Iya. Nah, bisa jadi Anda mengambil uangnya. Kalau saya kembalikan dia makin marah. Bisa kan? Atau mau kembalikan orangnya sudah tidak ada. Iya. Apa yang Anda harus lakukan? Uang itu Anda sedekahkan atas nama dia. Saya kira koruptor bisa begini. Ya kan? Mau melapor takut. Iya. Jadi apa salahnya? Serahkan uang itu untuk kegiatan sosial. Iya. Kembalikan itu. Bisa, ya kan banyak cara. Iya, Pak. Menunjukkan bahwa Anda menyesal. Iya. Jangan Betul. berkata, oke deh saya korupsi ini bagaimana nih, saya mau naik haji. Iya. Pakai uang korupsi, itu nggak benar itu. Ya kan, saya kira. Iya. begitu. Kita masuk pada kesimpulan. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Kenikmatan yang dialami oleh para pendurhaka, betapapun lamanya, tidak akan membatalkan atau mengurangi siksa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan Anda anggap bahwa, oh saya nikmat ini kurang di sana. Karena, saya beri contoh. Kalau ada satu orang tersiksa, tidak lama kemudian dia mendapat kenikmatan. Apakah kenikmatan yang diperolehnya itu menjadikan dia tidak merasakan siksa yang lama? Tidak. Tidak. Jadi kenikmatan yang Anda peroleh tidak memperoleh. Tidak ada hukuman atau siksa yang dijatuhkan Allah tanpa terlebih dahulu menyampaikan ketetapan hukum dan peringatan. Karena itu siapa yang benar-benar tidak tahu, maka ia terbebas dari hukuman. Anak kecil terbebas dari hukuman. Orang gila terbebas dari kewajiban. Allah tidak mungkin melakukan penganiayaan karena penganiayaan lahir dari kebutuhan. Sedang Allah tidak butuh. Kenapa Anda menganiaya orang? Ambil uangnya. Karena Anda butuh kan? Oke, Allah tidak butuh. Di sisi lain, penganiayaan adalah perbuatan pelaku atau kegiatan terhadap sesuatu yang bukan milik atau wewenangnya. Bukan milik Anda, kenapa Anda ya? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah milik mutlak segala sesuatu. Jadi dia tidak menganiaya. Dia yang mewujudkan dan mengendalikannya, dan dalam saat yang sama dia tidak membutuhkannya. Karena itu apapun yang dilakukan Allah terhadap sesuatu, menyenangkan objek atau tidak, kesemuanya bukan merupakan penganiayaan. Sementara kaum musyrik berkeyakinan bahwa sesuatu yang istimewa tercipta atas bantuan setan. Karena itu mereka menduga Al-Quran adalah hasil karya setan yang membantu atau menyampaikan melalui dukun-dukun. Itu tidak benar.
Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, para jin dengan mudah naik ke langit dan dengan tenang mendengarkan pembicaraan para malaikat. Tetapi setelah beliau diutus, mereka tidak lagi memiliki kemampuan mendengarkan pembicaraan itu dengan tenang karena mereka diusik dengan semburan api. Nah, Al-Quran tidak mungkin merupakan ciptaan atau bantuan dari setan karena setan adalah manifestasi kejahatan dan kejahatan tidak mungkin melahirkan kebaikan. Iya. Saya kira itu kesimpulan. Terima kasih Pak Quraisy Shihab. Dan Cikita juga terima kasih. Sama-sama. Sudah bisa hadir. Juga mudah-mudahan puasa kita semakin damai, semakin tenang bersama Tafsir Al-Misbah. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.